Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, teman-teman, sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, ya, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak lupa ya pendukung-pendukung, penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semuanya semoga diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lagi nadang sakit semuanya tidak bisa disebutkan ya, khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib, semoga disembuhkan oleh Allah, dicabut penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Juga sedulur semuanya yang lagi nandang kesulitan, ya, semoga dimudahkan ya, dan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya, dari sisi gaib berkaitan banjir yang baru melanda yang berada di Sukabumi. Ya, ingin lebih tahu sebenarnya apakah ini suatu pembelajaran ataukah sudah saatnya di akhir zaman ini. Mungkin bisa diambil hikmah ya di balik konten kali ini. Sebelum kita melanjutkan dengan cara mediumisasi, seperti biasa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari. Baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, dan tempat usaha, dan lain sebagainya. Bagi yang lagi kena guna-guna, sihir, atau sering kesurupan, ya, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Jika sedulur-sedulur semuanya, penggemar yang ada di luar sana, tim Pawang Gaib ya, selalu mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya untuk sedulur-sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Seperti biasa kita dibantu oleh Mas Atok ya, yang selalu setia menemani konten Pawang Gaib. Ya, siap ya Mas ya? Bismillah. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah, fasik di luar izin dia, semua penyakit medisnya hendak dibersihkan pun Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan jinya beliau saya minta terbentengi jasad roh tubuh mediator, terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Terbentengi berlapis-lapis dengan cahaya beliau, tidak bisa ditembus. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator yang saya pegang. Assalamualaikum malaikat anda. Bantu saya untuk menghadirkan sosok gaib yang mengetahui banjir besar yang berada di bumi. Dengan jinnya beliau kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi gaib yang mengetahui tentang banjir dan bisa menjelaskan. Dengan jinnya beliau kami persilakan hadir kun Allah. Allah, ayo masuk. Semuanya sinkron. Dari golongan apa Mbah? Oh, baik, please.
Ini Mbah, mau saya ngobrol-ngobrol ini Mbah Iblis berkaitan dengan banjir bandang ini. Banjir bandang. Ya, banjir besar yang ada di Sukabumi. Tolong dijelaskan dengan jujur ya Allah ya Rasulullah dengan izinnya beliau. Apalagi yang masuk mengaku iblis apabila tidak jujur dia berbohong secara otomatis tubuhnya terbakar kun fayakun Allah. Semakin panas. Monggo Pak dijelaskan dengan jujur Mbah. Allah. Apalagi yang perlu jelaskan? Ya berkaitan dengan banjir itu sebenarnya ada sebab apa ataukah ada dasar apa ataukah mungkin ini firasat ke depan atau bagaimana dijelaskan dengan jujur Allah. Yaitu baik bencana seperti biasa. Tuh bisa jadi peringatan. Bisa Peringatan juga jadi azab. Ya tinggal introspeksi masing-masing saja. Itu saja. Kok dianggap azab? Apakah di daerah sana tersebut banyak maksiat Mbah di sana? Iya, yang namanya azab kan untuk menghukum. Kalau orangnya mati ya itu azab instan. Tapi kalau orangnya masih hidup ya segera bertobat. Berarti kalau itu dianggap azab berarti banyak permasalahan di sana Mbah, terutama banyak dosa-dosa besar yang ada di sana. Apakah benar itu banyak? Ya kalau dosa sih di mana-mana juga ada yang namanya dosa besar itu. Iya. Hanya saja kan di sana sudah ada yang memperingatkan. Setiap mau ada bencana itu pasti ada yang memperingatkan. Hanya saja peringatan itu tidak diindahkan. Gitu. Terus Mbak dijelaskan dengan jujur Allah. Apalagi? Ya itu kan bagian dari tadi azab atau boleh dibilang peringatan itu termasuk ada enggak peringatan-peringatan ini termasuk nanti ada rentetan untuk di akhir zaman nanti atau tambah besar ataukah bagaimana cara menyikapinya Mbak? Menyikapi bencana maksudnya. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang tersebut lah yang terkena bencana. Ya berkaitan dengan bencana. Ya kalau orang yang terkena bencana ya seperti itu. Introspeksi diri. Jika dia punya banyak kesalahan ya bertobat. Gitu. Berubahlah jadi lebih baik. Jika orangnya merasa dirinya baik, ya teruskan saja kebaikannya semampunya. Karena kalau sudah terkena bencana kan ya mungkin dari segi ekonomi dan lain hal sebagainya yang biasa dia kerjakan untuk kebaikan itu ya berkurang fasilitasnya, jadi semampunya. Tapi ya insya Allah nilainya bisa jadi sama atau bahkan lebih besar daripada dulu yang ia kerjakan. Itu. Nah, apakah itu bencana nanti bisa melober ke sebelah kanan kirinya atau bagaimana itu Pak? Nah itu bencana kan bukan cuma satu tempat, itu efeknya sampai beberapa tempat. Ya itu juga sama, lebar ke sana-sana, sana kemari. Ya itu untuk semuanya yang terkena bencana, khususnya umumnya bagi yang lainnya, yang melihat, yang mendengar itu jadi perenungan. Mungkin kan kalau bencana, ya kalau bencana biasa paling yang kena satu desa. Nah itu kan sudah luas, ya meluas sampai beberapa tempat. Ya kalau secara logika ya bisa saja dilogikakan, tapi ya itulah kenyataannya bahwa kekuasaan Allah itu tidak hanya berdasarkan logika saja, jadi mampu mewujudkan sesuatu yang
sulit dinalar oleh logika. Ya pemirsa, ini semoga menjadi pembelajaran ya, menjadi introspeksi diri masing-masing, baik itu pendengar maupun yang melihat, bahkan yang merasakan kejadian-kejadian terdampak ya dari musibah banjir. Itulah bisa diambil hikmah, semoga menjadi lebih baik, bisa menjadi pembelajaran yang sangat dalam, baik dalam arti ya untuk mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta. Ya, untuk sedulur-sedulur semuanya, marilah kita ambil dari sisi positifnya. Setiap kejadian ambillah ya, pembelajaran. Semoga bisa menggiring Anda menjadi ke arah yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, monggo Mbak bisa dikumpas lagi tentang bencana itu, Mbak. Apalagi? Itu yang semata-mata dampaknya kan banjir. Tapi itu sebenarnya kan ada angin yang besar yang merobohkan banyak rumah-rumah itu, Mbak. Apakah itu satu paket? Kamu tahu dari mana ada angin itu? Ya itu di itu apa itu di sebelah kanan kirinya itu, Mbak? Enggak. Oh berarti enggak. Itu saya lihat itu, oh, ternyata mungkin tidak khusus banjir di situ ya, Mbak? Ya bukan. Ya banjir, iya banjir. Iya. Ada angin, ada. Cuman ya tidak sebesar yang kamu bayangkan. Oh begitu. Ya semua itu efeknya dari banjir itu yang merusak itu, bukan dari angin. Bukan dari angin. Itu semata-mata memang banjir yang meluas itu ya, Mbak. Bisa menghancurkan, ya merobohkan dan lain sebagainya. Nah, itu apakah boleh dibilang berkaitan dengan akhir zaman ini ataukah baru pembelajaran, Mbak? Akhir zaman itu masih lama. Oh, masih lama. Jadi ini sebagai peringatan-peringatan gitu atau gimana? Dijelaskan, Mbak. Ya dari dulu sudah ada azab-azab seperti ini. Ya bisa dikatakan kiamat kecil. Ya tujuannya untuk itu. Satu, untuk mengingatkan yang baik. Dua, ya untuk ya membasmi orang-orang yang zalim itu. Begitu. Dilanjutkan, Mbak. Semoga menjadi pembelajaran. Ya, apa yang Anda sampaikan itu kan bisa diambil hikmah, diambil yang baik, diambil yang benar, ya, dan ditinggalkan yang buruk ya, khususnya untuk sedulur semuanya ya, penggemar konten Pawang Gaib. Ya kan udah jelas seperti itu, apalagi yang mau dibahas. Ya mungkin ada sedikit wacana bahwa ini nanti tidak lama mungkin bisa merembet ke barat atau mungkin ke wilayah timur, atau mungkin ini khusus pembelajaran untuk orang-orang yang kena musibah itu saja, atau orang-orang yang banyak melakukan maksiat atau bagaimana? Ya kalau bencana merembet kan berarti kan ada kaitannya. Misalkan di sini gempa gitu kan, terus menimbulkan retakan. Nah nanti kan yang kena retakan itu kan kejadian efek, itu namanya rentetan. Kalau rentetan sih tidak ada, tapi kalau bencana-bencana yang lain di tempat lain ada. Tapi itu bukan rentetan atau berkaitan dengan bencana yang tadi ya. Tapi itu ya bencana yang baru. Itu kan sering kali, Mbak, ada banjir susulan atau bagaimana, ada enggak itu nanti? Banjir susulan. Biasanya sudah, nanti akan muncul lagi, walaupun tidak besar. Ya kalau tidak besar mah ya sering. Yang namanya sungai kalau hujan besar kan pasti banjir. Meluap. Ya itu banjir kan.
banjir susulan ya banjir susulan, tapi kan tidak besar. Tidak besar. Iya. Hal yang wajar gitu ya, Pak. Ya. Mungkin ada lagi, Mbak, yang perlu disampaikan ya, dengan jujur perlu disampaikan bahwa keterkaitan tetap apa ini dampak banjir ini, Mbak. Itu kan banyak yang mengalami, ya, ada yang merasakan sampai segitu gitu kan, segitu. Ada yang biasa saja. Itu menurut penyikapannya dari segi gaib gimana itu, Mbak? Apa itu dari segi perbuatan masing-masing orang dalam penyikapannya, ataukah bisa dijelaskan? Ya itu kan yang namanya bencana, pasti orang menyikapinya berbeda-beda. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang biasa-biasa saja. Itu tergantung efek pribadi atau jiwa masing-masing. Akan terlihat jika orang yang marah ya berarti pribadinya kurang baik, walaupun orang mengenal dia baik, tapi ketika marah pada waktu terkena musibah ya berarti kan dia bohong, buktinya dia marah. Bilangnya baik. Ya orang bisa kan, orang itu dikenal baik karena suka ya bagaimanapun lah. Iya. Suatu mengenal dia melakukan hal-hal baik. Terus kan orang menyangkanya dia orang baik karena suka berbuat baik, berkata baik. Tapi ketika kena musibah, bencana atau cobaan, dia marah-marah. Berarti kan dia aslinya bukan orang baik. Karena bisa jadi semua kebaikan-kebaikan itu hanya ya kamu fase berapa. Berarti boleh dibilang kebohongan-kebohongan gitu. Iya. Mensiarkan bahwa dia baik padahal pribadinya buruk, punya niatan terselubung. Itulah manusia yang sudah punya hati atau punya sifat atau pribadi yang kurang baik, walaupun ditutup-tutupi nanti suatu saat akan terbongkar. Ya, itulah. Gitu. Mungkin selain itu, Mbah, ada berkaitan dengan tadi kan berperilaku, ya, mengaku baik ternyata tidak baik. Bagaimana kalau orang yang terus terang, kalau orang yang baik bagaimana itu dampak-dampak seperti itu? Ya kalau orang baik hanya biasanya yang standar itu diam, sabar. Yang luar biasa ini kena musibah itu bersyukur. Tapi orang itu 1/1 triliun mungkin sangat jarang sekali. Ya kalau dipikir secara logika, ibaratnya ibu kamu meninggal, kamu senang bahkan bersyukur, bukannya dihujat seluruh dunia. Gitu ya. Ada orang seperti itu. Ya namanya manusia. Ya mungkin ada, tapi ya bukan bersyukur bahagia karena ya dipanggil oleh sang kuasa, tapi bersyukur karena segera dapat warisan. Oh, bersyukurnya karena warisannya banyak gitu ya, Bang? Ya bukan banyak, tapi dia bersyukur segera akan dapat warisan, suatu yang didamba-dambakan. Tapi kan sama bersyukur, hanya ya pribadinya dianggap merepotkan gitu saja juga bersyukur ya, Pak. Ya seperti itu. Ya banyak ya orean pembelajaran ya di konten kali ini ya. Ternyata menyikapi hal-hal ya seperti musibah atau bencana ya, itu bisa diambil hikmah yang luar biasa, juga bisa diambil ya ternyata menjadi kebahagiaan seseorang, menjadi kesedihan seseorang, dan bermacam-macam orang menyikapi hal-hal musibah yang akan menimpa diri masing-masing. Ya, semoga nanti bisa diambil hikmah, diambil pembelajaran mana yang baik ya,
dan mana yang buruk. Tapi ingat ya, semuanya akan terbongkar pada saatnya. Bilangnya baik, bilangnya bagus, kenyataannya tadi baru disampaikan ya, ternyata akan terbuka siapa sosok sebenarnya. Ya, inilah pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, semoga untuk sedulur semuanya ya bisa mengambil hikmah di balik konten kali ini. Ya, kita terima kasih Mbak atas kehadirannya. Hanya mengganggu waktunya saja. Ya, Anda silakan, Anda bisa bertugas kembali, terserah itu tugas Anda, dan saya sebagai diciptakan untuk punya tugas ya kita jalankan sesuai tugas masing-masing gitu ya, Mbak. Ya, itu. Sudah kan? Sudah, kami persilakan kembali dengan izinnya beliau keluar dengan baik. Tidak mengganggu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, Rasul. Salamat. Nah, sehat kembali, normal kembali, sehat ya Mas ya. Ya, alhamdulillah di konten kali ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga sedulur-sedulur semua bisa mengambil hikmah atau pembelajaran ataukah hiburan ya di konten kali ini. Ya, tinggal Anda mengambil atau mengambil hikmah di balik konten kali ini. Ya, bisa mengambil hikmahnya ataukah belum bisa. Untuk itu kita kembalikan pada diri Anda masing-masing. Hanya berpesan, semoga ini dianggap hiburan ataukah pembelajaran. Syukur-syukur dengan hiburan tersebut bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diingat tadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Pembelajaran yang sangat dalam. Ya. Yang dibilang musibah ataukah bencana, ternyata banyak manfaat yang bisa kita ambil ya secara hikmahnya. Seperti itu. Ingat ya, sedulur semuanya, janganlah kau kejar dunia, harta, jabatan, pangkat yang tinggi. Ingat, tidak akan kau bawa. Janganlah Anda kejar yang tidak Anda bawa. Ingat, hanya sekedar mengingatkan saja. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.